Oke, sekarang masuk ke piramida makanan. Halaman 79. Coba Pinky yang baca dulu. Yang di buku, dari yang buku. Piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Di dalam piramida makanan, produsen selalu menempati dasar piramida. Konsumen puncak atau karnivora besar seperti singa dan elang selalu menempati puncak piramida. Oke, thank you. Dari situ ada dilihat kan gambar piramida makanan, ya. Jadi di piramida makanan itu akan menunjukkan perbandingan makanan, ya, antara produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai dengan konsumen puncak, ya. Jadi kalau dia paling dasar biasanya itu adalah produsen karena dia jumlahnya paling banyak, ya. Paling banyak seperti kalau produsen itu kan tumbuhan, ya, letaknya paling dasar. Nah, lanjut pemakan daripada produsen tersebut lanjut di piramida di atasnya, satu tingkat di atasnya. Lanjut lagi pemakannya itu yang konsumen kedua di atasnya, dan yang paling puncak biasanya itu adalah karnivora besar. Ya, dia karnivora besar selalu menempati puncak piramida seperti singa dan elang. Nih. Yang pertama, biasanya produsen. Tingkat yang kedua, biasanya herbivora. Yang konsumen keduanya, lanjut, biasa itu ada yang omnivora ataupun yang langsung pemakan daging atau karnivora. Dan yang terakhir, konsumen puncak. Ya, sebenarnya sama dengan rantai makanan, tapi ini dibuatkan dalam bentuk piramida. Ya, nih produsen, konsumen 1, konsumen 2. Coba siapa yang mau buatkan contoh lain dari piramida makanan? Selain dari ini, yang ini kan ada rumput, ya, rumput, belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, siapa yang mau coba? Safia. Pendek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari tumbuhan dimakan cacing, cacing dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, dan elang dibunuh dengan bakteri. Tumbuhan dimakan Sama cacing. Cacing dimakan? Cacing dimakan sama burung. Burung kecil, ya? Ya, burung pipit, kita katakan. Lalu burung dimakan? Elang. Iya, elang. Kalau begitu nanti puncak piramidanya sudah berhenti di sini, ya. Oke. Jadi tumbuhan sebagai produsen, cacing konsumen 1, burung konsumen 2, yang terakhir konsumen 3 adalah si elang. Oke, Xavier. Bisa, ya? Ada lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba? Mana dia tadi? Miss, kalau sampai konsumen 6, coba, boleh. Produsennya rumput, konsumen pertama tikus, konsumen kedua rubah, konsumen ketiga ular, konsumen keempat babon, konsumen kelima macan. Good. Rumput, tikus, apa lagi? Rubah, Miss. Rubah makan tikus, ya? Ular. Ular. Lalu? Babon.
Apa? Babon, Miss. Ular ke babon. Rumput dimakan tikus. Iya. Iya, Miss. Lalu tikus dimakan rubah. Oh. Bisa, bisa. Rubah dimakan ular. Rubahnya kalau kecil bisa dimakan ya. Kalau ularnya besar, ular dimakan babon. Dan terakhir babon, kalau kalah dari apa terakhir tadi? Macan, Miss. Iya, macan. Good. Bisa ya? Nah, yang terakhir ada aliran energi ya. Aliran energi coba dibaca. Zaskia. Zaskia. Mana Zaskia? Tidak bisa ya? Cek Clarissa, ayo Clarissa. Clarissa Gabriela, coba dibaca. Sudah hilang lagi dia. Karina saja, Karina Patricia. Yang di buku ya, Miss. Iya. 5 aliran energi. Cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya, sampai konsumen terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi, perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekspresi. Oke. Bisa ya? Aliran energi. Jadi, yang pertama sekali yaitu cahaya matahari sebagai sumber energi akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya, ya. Yaitu misalnya tumbuhan padi ya, kita dapat padi sebagai sumber karbohidrat. Nah, lalu kita makan, nanti perpindahan energinya akan masuk ke kita, pemakan tumbuhan tersebut, misalnya manusia, kita omnivora. Kalau yang pemakan tumbuhan misalnya herbivora, dia akan mendapatkan energi dari makanan yang dimakannya, dari tumbuhan hijau tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah memakan tumbuhan tersebut, kita akan mendapatkan energinya, yaitu berupa karbohidrat. Nah, karbohidrat itu yang kita makan tentu akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita ya. Seperti yang kita pelajari, setelah diolah di perut, di lambung, di usus, diserap, dan akan disebarkan ke mitokondria kan? Akan disebarkan di seluruh tubuh kita, di mitokondria untuk menghasilkan energi. Itulah yang kita gunakan untuk bergerak. Energi digunakan untuk bernafas ya. Setiap sel kita membutuhkan energi untuk bekerja. Itulah kenapa tadi dikatakan terjadi perpindahan energi, dia tidak dapat 100% efisien karena akan terbuang melalui respirasi, gerak,
panas dan ekskresi, ya. Makanya kita selalu harus makan ulang, makan lagi, karena energi yang kita makan akan habis. Karena kita masih melakukan segala kegiatan kita, berespirasi, bergerak, berekskresi. Oke? Nih aliran energinya. Dari matahari yang dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan zat makanan bagi kelompok heterotrof, ya. Nih dari CO2 dari air akan mereka ubah menjadi karbohidrat atau sumber makanan bagi ulat, belalang, tikus, bagi seluruh yang pemakan tumbuhan, herbivora maupun omnivora, ya. Terakhir akan sama seperti kita manusia akan memperoleh energi dari sana. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanya tentang aliran energi? Bisa? Sekarang kita lanjut ke membahas soalnya ya. Di halaman 83, latihan ulangan bab 3. Nah, ayo siapa yang mau coba? Ini Miss kasih nanti tambahan nilai. Bisa katanya, Miss. Oke, Michelle. Berikut ini yang tidak termasuk komponen abiotik ekosistem adalah C. Camur. Oke, yang tidak termasuk komponen abiotik. Abiotik itu yang bagaimana? Non? Yang non hidup kan? Lalu dia dikatakan yang tidak. Berarti kalau yang ini abiotik, yang ini abiotik, yang ini abiotik, berarti yang non abiotik adalah jamur. Oke, good. Siapa lagi mau? Chelsea, Miss. Miss, angkat saja tangannya, nanti Miss gantian sebutkan namanya. Oke, Pinky. Keberadaan heterotrof sangat bergantung kepada keberadaan autotrof karena autotrof sebagai A, sumber energi bagi heterotrof. Karena keberadaan heterotrof sangat tergantung ya. Tadi saja baru Miss jelaskan. Heterotrof sangat bergantung kepada keberadaan autotrof karena autotrof sebagai good sumber energi bagi si heterotrof. Oke, jawabannya adalah A, Pinky. Lanjut, Jessica Jane ini. Tiga, benalu yang berdaun hijau dan hidup menempel pada cabang batang pohon seperti mangga atau jeruk dapat digolongkan ke dalam A. Heterotrof. Benalu yang berdaun hijau dan hidup menempel pada cabang batang pohon dapat digolongkan ke dalam apa tadi? A. Heterotrof. Ya, good. Karena apa? Dia menumpang hidup, dia menempel, menyerap makanan dari inangnya ya. Jadi dia termasuk heterotrof. Oke, tadi siapa nama Jessica Jane? Lanjut, Chelsea, nomor 4. Sekumpulan burung yang berada di sawah merupakan suatu komunitas jika berdiri di atas B. Lebih dari satu spesies burung. Oke, coba. Sekumpulan burung yang berada di sawah merupakan suatu komunitas. Nah, inti dari komunitas adalah terdiri dari lebih dari satu spesies ya. Kalau satu spesies burung jelas salah, ini adalah populasi ya. Ini termasuk populasi.
Jadi tidak. Burung dewasa dan burung muda tidak. Burung jantan dan burung betina tidak. Jadi jawabannya adalah lebih dari satu spesies burung. Barulah dia dikatakan komunitas. Bisa ya? Christine Gaudensia. Berikut ini yang bukan merupakan Kuat suaranya. Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendukung keberadaan suatu populasi tumbuhan hijau di dalam suatu ekosistem darat adalah C. Berikut yang bukan merupakan faktor pendukung keberadaan suatu populasi. Ayo, apa kira-kira? C? Cukup zat Apa jawabannya tadi? C? Iya, Miss. Faktor berikut yang bukan merupakan faktor pendukung keberadaan suatu populasi tumbuhan hijau ini di dalam suatu ekosistem darat adalah D. D ya. Cukup zat anorganik yang bukan. Jadi yang bagi tumbuhan yang penting itu adalah cahaya iya. Yang A cukup mendapat cahaya iya. Cukup air iya. Lalu yang C cukup zat organik ya. Zat hara itu kan yang di dalam tanah itu zat organik. Yang tidak adalah D. Cukup zat anorganik ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, Christine Gaudensia. Oke, lanjut Gilbert Cheng. Aliran energi di dalam ekosistem terdiri dari A. Autotrof ke heterotrof, kemudian ke scavenger. Oke. Kenapa tidak C? Coba. Bedanya apa? Dan kemudian, Miss. Iya, ya. Perhatikan. Nanti soalnya jangan salah. Di sini dia dari autotrof ke heterotrof, kemudian ke scavenger, ya. Kalau yang C dia autotrof ke heterotrof dan. Berarti maksudnya ini kalau dan si scavenger makan autotrof, tidak ya? Kan scavenger itu tidak makan yang tumbuhan. Maka jawabannya adalah kemudian ke scavenger. Yang A ya jawabannya. Jawabannya A, autotrof ke heterotrof, kemudian ke scavenger. Oke, Gilbert Cheng, lanjut ke Jeffrey Sanderson, coba. Ada Jeffrey? Saya nggak bisa, Miss. Nggak bisa? Iya, Miss, nggak bisa. Hailey, coba. Iya, Miss. Hailey, nomor 7. Nggak bisa, Miss. Kenapa tidak bisa dicoba? Coba baca. Chelsea. Saya Miss. Carol, Miss. Hailey, coba baca nomor 7. Penyusun. Penyusun komunitas pada ekosistem heterotrof ditandai oleh Ingat, di sini adalah heterotrof. Ya, penyusun komunitas heterotrof. Kalau heterotrof itu seluruhnya harus yang memakan, maksudnya tidak ada produsen di sana ya, karena yang ditanya hanya heterotrof. Berarti jawabannya adalah Hailey? ya D. Jawabannya adalah D. A, tiada produsen. Ya, kan yang ditanya heterotrof. Penyusun komunitas pada ekosistem heterotrof adalah, jadi dia dimulai dari si heterotrofnya dulu. Jadi tiadanya produsen, jawabannya adalah A. Lanjut, Jackson ada? Jackson ada? Tidak ada? Aldrich Christian. Iya, Miss.
Ayo, Aldrik. Nomor 8 ya, Miss. Iya, 8. Jika populasi jagung berkurang, populasi yang pertama-tama menderita adalah populasi Hah? ulat, Miss. Iya, good, ulat ya. Kalau populasi jagung berkurang, populasi yang pertama menderita adalah ulat. Karena apa? Ulat makanannya itu langsung hanya daun. Kalau ular tidak, kalau burung kecil tidak, elang juga tidak, ya. Karena burung kecil bisa dapat makanan dari biji yang lain. Tikus juga banyak yang bisa dia makan. Tapi kalau ulat, biasanya kan dia terhambat oleh geraknya ya. Kalau ulat sudah tinggal di satu pohon, biasanya dia akan di situ saja. Atau pindah jaraknya sedikit saja. Jadi kalau populasi jagung sudah berkurang, yang paling menderita adalah si ulat. Lanjut. Si Miss mau si ini dulu. Quinsa ada? Quinsa. 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 Zaskia Julianti Damanik. Ya, Miss. Yuk, nomor 9. Nomor 9 Zaskia. Mana Zaskianya? Stephen Randy. Ayo Stephen Randy. 9 kan, Miss? Ya. Jika populasi tikus berkurang karena diburu orang, hal apa yang akan terjadi? B. Populasi elang berkurang, Miss. Jika populasi tikus berkurang, nah yang akan terjadi adalah kira-kira good, populasi elang berkurang ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah populasi elang berkurang. Tadi itu Stephen Randy kan? Iya, Miss. Oke. Ini Rova Angel. Iya, Miss. Nomor 10. Kemantapan keseimbangan dalam suatu ekosistem lebih dijamin oleh faktor B. Baca. Apa dia? Keragaman? B. Keragaman individu anggota populasi penyusun komunitas. Keragaman individu? Kalau kemantapan suatu ekosistem, baikkah kalau keragaman individunya yang banyak gitu dalam ekosistem? Kepadatan suatu populasi, tidak ya? Kalau terlalu padat juga akan bermasalah. Apa yang lebih baik? D. Laju produksi populasi penyusun komunitas. Jawabannya adalah D. Jadi keragaman populasinya semakin beragam, semakin baik dia ya. Keragaman populasi penyusun komunitas. Oke. Lanjut. Ada Jeffrey Sanderson. Ya, Miss. Ya, nomor 11. Kelompok konsumen tinggi 1 disebut juga Konsumen tingkat 1. Herbivora, Miss. Iya, good, herbivora. Kan tadi produsen,
dimakan sama konsumen tingkat 1. Yang dimakan konsumen tingkat 1 adalah tumbuhan kan, berarti kelompoknya herbivora, ya. Kalau omnivora nanti dulu karena dia makan hewan juga. Jadi yang pertama itu biasa adalah herbivora. Lanjut nomor 12. Baby Nasya mana Baby Nasya? Ada? Baby yang kemarin tuh tidak bisa ini ya. Suaranya on. Baby Nasya ya yang waktu itu. Ayo, siapa yang mau lagi? Aku, Miss. Yang belum. Belum. Felicia Chandra. Nomor berapa tadi? 12. Makhluk hidup berikut yang termasuk kelompok herbivora adalah B. Sapi, kelinci, dan gajah. Good. Sapi, kelinci, dan gajah. B ya. Sapi, kelinci, dan gajah. Jackson tadi tidak ada ya? Winsa tidak ada. Coba si Berwin Mikael. Yes, sir. Yes, Miss. 13. Kelompok hewan karnivora adalah B, Miss. Kucing, anjing, ular. Hah? Kelompok hewan karnivora. Jawabannya adalah B, Miss. Kucing, ya, anjing, kucing, ular. anjing, ular ya. B, kucing, anjing, ular. Lanjut ke sudah semua ya. Yang mau saja lah. Siapa yang mau? Oke, Stephen Miss. Cleo tadi udah ya? Hafir, Miss. Stephen Cleo sudah. Regin Cheng tadi sudah. Karina Patricia. Ayo Karina. Nomor 14 kan, Miss? Ya. Omnivora biasanya mendominasi ekosistem karena mereka memperoleh energi dari B, Miss, berbagai sumber makanan. Iya, berbagai sumber makanan. Good. Lanjut nomor 15. Yang belum Valencia. Miss. Ya. Saya Miss. Siapa? Carol. Carol. Ya. Ya, Carol. Di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan hal yang sama, misalnya makanan. Pola interaksi yang terjadi adalah D. Kompetisi. Nah, kalau dia mendapatkan hal yang sama, good. Mendapatkan hal yang sama ya. Jadi nomor 15 adalah kompetisi. Bisa ya? Jangan lupa yang ini. Kalau dia hal yang sama, dia itu kompetisi. Lanjut. Siapa yang mau langsung sebut namanya? Di-unmute saja. Tapi yang belum. Felicia Chandra, Miss. Hah? Siapa? Kaila? Joshua Marpaung mana ini? Ayo cepat. Iya, sudah. Miss. Ya, Joshua nomor 16. Contoh pola interaksi predasi ditunjukkan oleh A. Ya, predasi itu adalah si pemangsa dan yang dimangsa ya. Jadi harimau dengan rusa. Good. Harimau dengan rusa. Coba Christopher 17. Miss, upaya untuk memutuskan hubungan simbiosis parasitisme antara benalu dengan tumbuhan inangnya adalah apa sih? D, Miss. D, ya dicongkel dengan kulit. Congkel dengan kulit ya, batang inangnya. Good, jawabannya adalah D. Regin Cheng, lanjut nomor 18. Regin Cheng. Ayo, mana Regin Cheng? Sudah keluar dia? Tidak ada? Simbiosis komensalisme yang
terdapat pada tubuh manusia adalah C. Simbiosis komensalisme. Jadi jawabannya adalah D, bakteri dalam usus besar ya. Kemarin kan udah Miss bilang. Bakteri dalam usus besar. Oke. Jawabannya adalah D. Dia mendapatkan keuntungan. Nah, nomor 19. Aku Miss. Siapa? Aku Miss. Stop, sudah tadi kan? Si Kin Kevin, mana Kin Kevin? Kin Kevin. Valencia. Valencia, tadi ada Valencia. Perhatikan data berikut. 1 padi, 2 elang, 3 tikus, 4 ular. Urutan piramida makanan dari tingkat 1 sampai tingkat 4 adalah yang pertama padi 1, lanjut pemakan padi adalah tikus 3, lalu pemakan tikus adalah 4 ular. 4, lalu yang terakhir adalah 2 elang. Jadi jawabannya apa, Valencia? C ya, 1, 3, 4 dan 2. Oke. Yang terakhir siapa yang belum? Xavier, Miss. Ya, Xavier. Xavier udah. Iya. Oke, Xavier saja. Lanjut yang terakhir. Oke. Sebuah akuarium ya ekosistemnya berada dalam keadaan seimbang. Jika dipindahkan ke tempat gelap, tumbuhlah yang paling dulu mati karena D jawabannya Miss, tidak dapat melakukan fotosintesis. Iya, good ya. Sebuah akuarium yang ekosistemnya berada dalam keadaan seimbang jika dipindahkan ke tempat gelap, maka yang mati duluan adalah tumbuhan. Karena apa? Tidak dapat melakukan fotosintesis. Jawabannya adalah D. Tadi ini C ya, jangan salah ya. 1, 3, 4, dan 2, yang ini adalah D. Tidak dapat melakukan fotosintesis. Oke? Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya tentang yang ini. Ya? Oke. Miss absen dulu. Di sini Yenli memang tidak datang ya, Yenli. Nathanael, tidak ada Nathanael. Tidak ada. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye kelas 7A. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Baca ya, kan kita udah Miss upload ini ya, catatan. Periksa di Google Classroom, oke? Catatan Miss akan upload. Oke, Miss.